bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang coba kita maknai dari Injil yang telah kita dengar terkait dengan kita merayakan pesta pelindung para suster OSF Santo Fransiskus Assisi. Pertama, ketika Yesus dalam doanya berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu." Pertanyaan untuk kita adalah, apa yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, dan mengapa hal itu disembunyikan untuk mereka? Kalau kita kembali ke Santo Fransiskus Assisi dan melihat gambar yang ada di depan kita, Santo Fransiskus sedang mengungkapkan apa yang tersembunyi bagi orang lain, yaitu apa? Satu, burung. Burung yang tersembunyi diungkapkan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Juga ada domba di bawahnya. Tentu yang paling penting bukan burung dan binatangnya, tapi apa yang tersembunyi dari keberadaan burung-burung dan binatang dalam hubungan dengan manusia. Banyak orang yang pelihara burung, ada yang secara terbuka, ada yang secara tersembunyi. Tapi banyak yang menikmati kicauan burung, tetapi lupa berterima kasih. Banyak orang yang lomba burung, tapi pernahkah mereka berterima kasih kepada burung? Banyak yang menikmati burung-burung, tapi berapa yang berterima kasih kepada burung? Maka dengan Santo Fransiskus Assisi mengungkapkan ke publik tentang kedekatannya dengan ciptaan yang lain, mau menunjukkan kepada kita bahwa ada yang tersembunyi di balik keberadaan bersama kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu apa? Relasi cinta. Itu yang tidak terlihat tetapi ada. Itu yang tersembunyi. Maka Santo Fransiskus Xaverius ingin mengungkapkan apa yang tersembunyi, bahwa kita dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain tidak ada perbedaan. Semua punya harkat dan martabat. Itulah kenapa kemudian beliau mengajak untuk kita menghargai alam dan segala ciptaan.
Kita hidup dari nafas yang sama, nafas yang dianugerahkan Tuhan. Kita semua tercipta karena cinta Tuhan yang sama untuk semua ciptaan. Namun sayangnya, kita manusia terlalu rakus dengan ciptaan-ciptaan lain. Kita yang tinggal di Jemberana pasti merasakan, ketika kita rakus dengan hutan, maka yang terjadi adalah banjir bandang. Kan rakus itu. Sudah punya rumah, masih juga tebang pohon. Sudah kaya, masih juga tebang pohon. Secara ilegal, ketika banjir, baru ketahuan banyak penyelundupan pohon di hutan sana. Sehingga kita lihat di jembatan yang nyangkut itu banyak kayu-kayu besar. Itu kan kerakusan semua. Kalau orang tidak rakus, tidak mungkin dia potong pohon. Nanti bisa dicari, yang ilegal logging itu orang kaya atau orang miskin? Pasti orang kaya semua. Tapi mau sampai kapan dia kaya, sampai dia lupa bahwa alam pun perlu dijaga dan dipelihara. Sehingga yang mau diungkapkan oleh Santo Fransiskus Xaverius adalah apa yang bagi kita tidak bisa dimaknai, itulah yang dia maknai, yang tersembunyi dari keberadaan kita. Maka spirit menghargai alam adalah sesuatu yang memang selalu aktual walau kita hidup di tengah era milenial. Tadi di bagian pengantar saya mengatakan bahwa pilihan dan gaya hidup seperti yang dipilih oleh Santo Fransiskus beberapa abad yang lalu sudah tidak relevan dan aktual di zaman ini. Memang tidak aktual dan relevan, tetapi spiritnya tetap aktual dan relevan bila kita ingin maknai, yaitu mari hidup bersandingan dengan ciptaan alam yang lain. Karena ketika kita mencintai alam dan isinya, alam pun akan mencintai kita. Itu pasti. Orang bijak dan pandai suka mencari apa yang tersembunyi karena dia selalu punya waktu untuk hening dan diam. Tapi orang yang tidak ada waktu untuk hening dan diam, pasti dia tidak mampu menemukan apa yang tersembunyi di balik apa yang tampak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi saya menceritakan ketika suatu kali saya siram bunga yang sudah kering di sudut kamar saya. Yang tampak adalah batang dan daun bunga yang kering kerontang. Yang tidak tampak adalah akar. Maka malam-malam sebelum tidur, saya coba menyiram. Karena ketika saya menyiram akarnya, pasti dahan dan daun akan hijau kembali. Begitu saya mau tuangkan air, saya sejenak berpikir, kan sudah malam ini agak hening. Lalu saya berpikir, saya menyiram bunga ini untuk yang tidak tampak dari keberadaannya, yaitu akarnya. Tapi ketika saya menyirami akarnya, nanti tampak dari batang dan daun akan segar. Saya membayangkan pribadi manusia yang tidak menyiram apa yang tidak tampak di dalam hidupnya. Kita hanya menampakkan ekspresi wajah, rambut, dan segala macam apa yang ada di badan. Tapi tidak ada ekspresi wajah yang segar dan murah senyum kalau tidak ada jiwa yang selalu disiram. Itu yang tidak terlihat di dalam diri kita. Siapa yang rajin menyiram jiwa? Orang tidak peduli dengan jiwa. Orang hanya perhatikan penampilan fisik, makan, minum, badan. Orang boleh buang banyak uang untuk bersolek di salon-salon. Nanti kalau ada pesta-pesta, coba Bapak Ibu lihat. Biasanya banyak ibu-ibu yang lama sekali di salon sampai berjam-jam hanya untuk bersolek. Tiba-tiba ada yang bikin dia marah, kan rusak semua mukanya walaupun sudah disalonin. Coba tes nanti, ada yang sudah bersolek dengan baik, dengan gagah dan rapi berjam-jam, tiba-tiba kita pancing emosinya dan buat dia marah, kan buruk lagi mukanya. Jadi inilah hal yang paling penting yang tersembunyi, yang dapat kita temukan kalau kita duduk diam dan hening, yaitu jiwa. Dan di bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan dari Injil, ketika Yesus berkata begini, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan bebanmu pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang, dan engkau akan mendapat ketenangan jiwa."
Nah, Bapak Ibu, ini yang susah kita dapatkan di zaman ini. Jiwa yang tenang. Kita sering lelah. Dan kelelahan itu yang membuat kita secara psikologis juga tidak pernah tenang. Tadi malam, saya ikut doa di lingkungan Santo Yohanes. Saya perhatikan selama doa Rosario. Banyak yang menguap kalau sedang berdoa Rosario. Anak-anak banyak yang tertidur kalau berdoa. Lalu saya bilang, jangan lupa terus berdoa dan jangan lelah berdoa. Kenapa? Doa adalah obat yang paling mujarab supaya kita tenang. Mudah ngantuk. Kalau kita susah tidur, lebih baik ambil Rosario atau kitab suci, baca dan doa. Pasti cepat ngantuk. Demikian juga anak-anak kalau susah tidur, ajak saja dia doa bersama, lepas HP-nya, pasti langsung tertidur, kan? Nah, itulah doa yang memberikan ketenangan. Kenapa? Kita tidak berpikir lagi tentang pikiran yang tidak perlu, dan ketika kita tidak memikirkan apa yang tidak perlu, saat itulah pikiran kita tenang. Maka doa itu bukan hanya tentang kita berdoa, tapi menenangkan pikiran. Buktinya lagi-lagi, Bapak Ibu kan masih bulan Rosario nih, nanti pergi berdoa saja. Lihat, saat berdoa pasti banyak yang menguap dan mengantuk. Dan ada banyak yang tertidur. Nanti giliran makan baru bangun lagi. Kemudian kita melanjutkan ngopi di samping tempatnya Pak Nandra. Saya, Pak Wayan, Pak Yosep, Pak Markus, suaminya Ibu Untin, lalu Pak Heri, suaminya Ibu Kopsak SMK. Saat lagi ngopi-ngopi, tiba-tiba Pak Yosef berkomentar lagi begini, jangan lupa, kan mau pulang, pesan Romo, jangan lelah berdoa. Tiba-tiba Pak Markus bilang, iya, jangan setelah lelah baru berdoa. Pak Wayan sambung, berdoalah sampai lelah. Tiba-tiba Pak Heri bilang, tapi ingat kata Yesus, datanglah kepadaku kalian yang lelah memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Ini kan cerita sambil ngopi. Tapi untuk saya ini sangat inspiratif. Lalu tadi malam saya buat itu di status. Bapak Ibu, lelah. Kita seringkali lelah. Tapi pertanyaannya, lelah karena apa? Ini penting untuk ditanyakan. Dan tidak akan pernah kita menemukan jawaban atas pertanyaan itu kalau kita tidak hening dan diam. Sesekali menjadi orang bijak dan pandai, duduk tenang dan diam, mencari tahu kenapa kita lelah. Jangan sampai kita lelah karena kita banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting dan tidak perlu. Tidak semua kesibukan itu memenuhi kebutuhan. Karena Bapak Ibu, yang paling susah dalam hidup bukan kita memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita harus memenuhi keinginan hidup. Terlalu banyak yang kita ingini, sampai kita lupa bahwa kebutuhan kita cuma 3. Primer, sekunder, dan tertier. Dan itu berarti kebutuhan kita cuma makan, minum, pakaian, rumah. Tapi justru banyak kebutuhan yang berada di luar 3 kebutuhan ini yang kita kejar. Hal yang membuat kita lelah untuk bekerja. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Kita punya pembicaraan tadi malam agak membias ke politik sedikit. Berbicara tentang hebatnya PSI. Mereka mengorbitkan anak muda, anak bungsunya Jokowi. Dan kalau kita pikir-pikir, ini bukan politik dinasti. Dalam arti, karena bapaknya pendiri partai, lalu kemudian nanti ketua partainya diberikan kepada anaknya. Tapi ini di luar jangkauan sama sekali. Inilah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Berani memilih orang lain. Bandingkan dengan yang lain. Harus anak saya yang melanjutkan jadi ketua. Harus keluarga saya. Itu namanya politik dinasti. Tapi ujung-ujungnya begini. Mau sampai kapan kita kumpul kekayaan? Karena ujung-ujungnya di balik partai ada kekayaan terbesar. Dan saya rasa memang bukan hanya tentang politik. Hidup kita cenderung diliputi oleh rasa ingin yang lebih daripada rasa butuh yang cukup. Maka Bapak Ibu, kalau mau tidak lelah, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada.
Merasa cukup itulah yang membuat kita cukup. Kalau kita tidak pernah punya rasa cukup, kita hanya punya rasa ingin, dan semakin kita punya banyak keinginan, semakin kita mengejar, semakin dia lari jauh, dan itu yang membuat kita lelah. Bapak Ibu bisa melihat, banyak orang yang kaya, tapi jauh lebih lelah daripada kita yang tidak kaya. Mau tumpuk sampai kapan? Toh akhirnya kita mati, kita kembali dengan telanjang. Kekayaan tidak pernah mengurusi kematian kita. Untung kalau orang pakai. Tapi ketika kita sakit dan mati, kekayaan terbesar adalah teman-teman dan orang-orang yang bersamanya kita pernah berkumpul dan berbincang. Lihat orang yang hidup sendiri, sibuk dengan kekayaan. Bapak Ibu, kita boleh punya mobil banyak, rumah banyak. Ketika kita sakit, dia jenguk kita enggak? Tidak ada. Tapi kalau kita punya teman banyak, kalau dia dengar sakit atau mati, dia datang jenguk, dia doakan. Itulah kekayaan terbesar. Maka kita kembali ke Santo Fransiskus Assisi. Dia anak orang kaya raya kan? Tapi kemudian dia melepaskan semua kekayaan duniawi itu demi dia bersahabat dengan sesama, bersahabat dengan alam. Termasuk suster-suster OSF. Itulah kekayaan terbesar dalam hidup. Dan ketika kita menempatkan sesama dan alam sebagai kekayaan terbesar dalam hidup, sesama dan alam akan selalu membuat kita segar dan susah lelah. Tapi sebaliknya, kalau kekayaan duniawi yang kita kejar dalam hidup, itu akan membuat kita mudah lelah. Nah, ketika kita terus lelah, kapan bahagianya? Mari kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi, yang telah meninggalkan dan menanggalkan kekayaan duniawi demi mengejar kekayaan terbesar dalam hidup, yaitu ketenangan jiwa. Kita boleh tidak punya banyak kekayaan, tapi yang penting bahagia, daripada kita punya banyak kekayaan, tapi tidak pernah bahagia. Untuk itulah kita beruntung punya Yesus. Dia yang sangat peduli ketika kita lelah. Orang dekat belum tentu peduli. Teman kerja belum tentu peduli. Bahkan pasangan suami istri belum tentu peduli. Ketika kita lelah, dia peduli nggak? Belum tentu. Tapi Tuhan Yesus selalu peduli ketika melihat kita lelah. Makanya dia bilang apa? Datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan lelah memikul beban hidup. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang supaya ringanlah bebanku dan jiwamu mendapat ketenangan. Semoga Tuhan memberkati.